Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam persekutuan ini dengan hikmat Allah, mari dengan iman dan sukacita kita nyatakan syukur dan pujian kita atas segala berkat dan kemurahan-Nya. Dengan doa dan pengharapan untuk tuntunan firman-Nya yang akan disampaikan kepada kita dalam tuntunan tema iman dan doa. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk anak kita, Gideon Tosari Tangdilian dan Asher Delano Patabang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai dan bersertamu juga. Mari kita membacakan Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 secara berbalasan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi diri mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, dan jerat menangkap ulung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sambut nyanyian Mazmur 122 ayat yang pertama.
jemaat berdiri. Mari dengar dan hayati perintah untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12:30. Silakan. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, sadar atau tidak, kita banyak kali berbuat dan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, ada kesempatan bagi kita dalam ruang ibadah saat ini untuk tunduk dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, datang mengaku dosa-dosa kita. Mari kita mengaku dosa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami sering kali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk pembacaan
dan pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, bahan firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini, yaitu dari Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20, yang menjadi bahan utama perenungan kita, dan dari Injil menurut Markus 9 ayat 38 sampai 41. Mari kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan saat ini ya Tuhan, bersama seluruh orang-orang yang percaya di muka bumi ini, kami datang menyembah, memuliakan, dan mengagungkan Engkau. Puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya patut kepadamu, karena Engkaulah kami ada, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami masih eksis hingga saat ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, puji-pujian, hormat, dan kemuliaan patut hanya kepadamu saja. Dan harapan kami ya Tuhan, lewat ibadah persekutuan bersama dengan jemaat-Mu pada hari ini, kami juga akan mendapat siraman firman-Mu. Firman-Mu yang akan menuntun kami bagaimana kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami sungguh menyadari keterbatasan kami, khususnya di dalam memahami dan mengerti, terlebih lagi dalam memberlakukan firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan Roh-Mu, kami semua akan diberikan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang firman-Mu ini, agar setelah kami mendengarnya, kami betul-betul akan menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu, baik yang ada di gedung gereja di sini, pun yang ada di rumah atau berada di tempat lain, telah siap untuk menikmati sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Ester 7, ayatnya yang pertama sampai 10. Di bawah judul, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi
Malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan memberitahukannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan yang kedua terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian sabda Tuhan, Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Pembacaan kita Markus pasal 9 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-41. Demikian kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian firman Tuhan. Purre Sumangat. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita semua masih boleh ada sebagaimana kita ada hingga saat sekarang ini. Tentu harapan kita semua, baik yang ada di sini, di dalam ruang gereja di sini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita semua ada di dalam keadaan sehat dan kuat. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama hari ini, khususnya dalam bacaan utama kita hari ini, dari Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20, kita akan menghayatinya dalam sorotan tema iman dan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Rasul Yakobus, doa adalah salah satu bagian penting yang harus menjadi kebiasaan mutlak dalam kehidupan keseharian orang percaya. Itulah sebabnya Yakobus menekankan bahwa apabila orang percaya sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami pergumulan
atau masalah, maka baiklah dia berdoa. Dan apabila dia sedang bergembira, baiklah ia menyanyi. Itu diungkapkan oleh Yakobus dalam ayat 13 pembacaan kita tadi. Bahkan kata Yakobus di sini, kalau ada seseorang yang sedang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakannya. Ayat 14. Mungkin ada di antara kita yang akan berkata, tapi Pak Pendeta, masa sih orang yang sakit mau pergi jalan kaki memanggil pendeta, memanggil penatua, atau memanggil diaken untuk datang mendoakan? Ya, tidak mungkinlah. Tidak mungkin orang yang sudah terbaring sakit akan turun dari tempat kesakitannya lalu pergi mencari orang yang akan mendoakannya. Tapi kan di dalam keluarga ada anggota keluarga. Sampaikanlah kepada salah satu anggota keluarga agar mereka memanggil hamba-hamba Tuhan, memanggil pendeta, memanggil penatua, atau memanggil diaken untuk mendoakannya. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh atau doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati dan dengan iman atau dengan penuh keyakinan, kata Yakobus, itu besar kuasanya. Intinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah baik yang didoakan maupun orang yang mendoakan, dua-duanya harus memiliki iman yang fokus dan terarah kepada Tuhan sebagai sumber pemulihan dan sebagai alamat doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya punya pengalaman pribadi terkait hal berdoa. Ketika saya masih melayani di Kalimantan Timur, ada seorang dokter yang beranggotakan gereja di GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dia seorang keturunan suku Manado, sedang sakit parah. Livernya diserang atau sakit liver. Dan penyakitnya sudah sangat parah.
Sudah begitu lama ia merasakan kesakitan. Dan waktu itu betul-betul sungguh sangat kritis. Pak dokter itu kemudian menyuruh salah seorang anggota keluarga untuk panggil pendeta. Lalu keluarga yang disuruh itu mendatangi saya di pastori. Saya tidak tahu kenapa justru datang ke saya yang adalah pendeta gereja Toraja. Mungkin pendetanya lagi keluar atau bagaimana. Orang yang disuruh dokter yang sakit itu mengatakan, Pak Pendeta, dokter menyuruh saya memanggil pendeta untuk mendoakan. Karena dokter saat ini sudah betul-betul sangat parah dan sangat kritis sekali. Singkat cerita, saya berangkat ke rumah dokter yang sedang kritis itu. Sampai di sana, saya katakan, Pak dokter, apakah Pak dokter percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan sakit yang Pak dokter derita saat ini? Pak dokter itu lalu menjawab saya. Dia katakan, saya percaya, Pak Pendeta. Lalu kemudian kami berdoa. Setelah kami berdoa, ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Sakitnya yang begitu minta ampun sudah mulai sedikit-sedikit hilang dan tidak terasa. Akhirnya 2 hari kemudian Pak dokter itu telepon saya. Pak Pendeta, terima kasih, puji Tuhan. Sekarang saya sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, intinya di sini adalah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman yang fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan merespon. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Karena itu Yakobus menekankan di sini agar berdoa dan beriman hendaknya menjadi satu kesatuan dalam jiwa seseorang ketika seseorang datang menghadap Tuhan di dalam doa. Rasul Yakobus meyakinkan orang percaya betapa pentingnya kekuatan doa jika disampaikan dengan yakin dan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Yakobus memberi contoh Nabi Elia yang pernah berdoa dengan sungguh-sungguh dan doanya menjadi kenyataan. Ia berdoa agar hujan tidak turun. Lalu benar, hujan tidak turun selama 3 tahun.
Dan kemudian ia berdoa lagi agar hujan turun. Lalu hujan pun turun lagi. Demikian pun saudara-saudara, ketika Haman yang diceritakan di dalam kitab Ester tadi ingin menghabisi dan ingin memusnahkan ras orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mordekai dan orang-orang Yahudi lainnya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di Susan. Akhirnya dengan perjuangan Ester, orang-orang Yahudi pun tidak jadi dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Yakobus ingin mengajar dan menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam keadaan apapun kita, maka naikkanlah doa kepada Tuhan. Doa yang diikuti dengan iman yang sungguh-sungguh, itu akan menjadi solusi. Itu akan menjadi jalan keluar bagi setiap kali kita menghadapi masalah atau pergumulan. Setiap kali kita menghadapi tantangan hidup ini, doa yang diikuti oleh iman yang sungguh-sungguh terfokus, terarah kepada Tuhan, kata Yakobus, itu luar biasa kuasanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang beriman tadi. Mari kita belajar dari kesaksian dan pengalaman iman Nabi Elia. Mari kita belajar dari pengalaman Mordekai dan orang-orang Yahudi. Juga termasuk apa yang saya sudah alami. Bukan hanya sekali itu saja, tetapi saya sungguh-sungguh meyakini bahwa bila ada orang yang ingin dan minta untuk didoakan, sebelum saya sampai ke sana, persoalannya, masalahnya, pergumulannya, sakitnya sudah sembuh. Saya mengalami itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita belajar dari pengalaman Yesus ketika ia masih di bumi ini, bukankah memang orang-orang yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidupnya, bukankah orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakitnya yang ikut memanggil, berteriak, kepada Yesus?
Silakan Bapak Ibu baca kitab Injil. Orang-orang yang sakit ketika tahu Yesus akan datang di daerah itu, di kota mereka, di kampung mereka, di sekitar tempat di mana mereka ada, mereka sudah siap-siap. Ada yang berteriak, Yesus kasihanilah aku. Ada yang hanya ingin menjamah jubahnya. Itu adalah luapan iman. Dan dengan bersikap seperti itu, mendapat jawaban dari Yesus. Dengan sikap seperti itu, mendapat respon dari Yesus. Yesus katakan, imanmu menyelamatkanmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kesaksian firman Tuhan seperti ini dan pengalaman-pengalaman orang beriman lainnya, juga pengajaran yang disampaikan oleh Yakobus pada kesempatan ini, hendak mengajar dan memberitahukan kepada kita bahwa berdoa itu adalah hal yang patut untuk kita buat, untuk kita lakukan setiap saat. Bahkan orang mengatakan doa itu adalah napas hidup orang percaya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, selama kita masih ada di bumi ini, selama itu juga kita masih membutuhkan pertolongan. Membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Dan itu kita hanya bisa capai ketika kita berhubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Jadi doa itu adalah cara atau kesempatan di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Datang dan menghampiri Tuhan. Lalu mengungkapkan apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Yakobus di sini meyakinkan kita bahwa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan yang diikuti dengan iman yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Terlepas apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara belum mengalaminya, tapi yang pasti sudah banyak orang yang menjalaninya. Sudah banyak orang yang mengalaminya. Dan karena itu, berdasarkan pengalaman orang-orang beriman seperti itu, mari kita membangun hubungan atau relasi kita dengan Tuhan setiap saat. Entah kita dalam keadaan senang. Kalau kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan bersuka cita, ya baiklah kita
bernyanyi, kata Yakobus. Tapi kalau kita sedang dalam bergumul menghadapi begitu banyak pergumulan dan masalah-masalah kehidupan ini, termasuk menghadapi masalah sakit penyakit, maka tidak ada cara lain untuk memperoleh solusi atau mendapatkan jalan keluar selain berdoa, datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan solusinya itu, Pak Pendeta, pergi ke rumah sakit. Solusinya itu, Pak Pendeta, cari obat, makan obat. Ya, saya juga mengalami itu. Tapi kita harus melihat rumah sakit, dokter, obat, apapun yang kita makan, itu semua adalah alat, itu semua adalah sarana. Sarana yang disediakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tapi ada juga yang memberikan kesaksian, termasuk orang-orang yang berduit. Katanya di Malaysia, wah, cara mengatasi penyakit bagus sekali. Di Singapura bahkan pergi ke negara-negara yang sudah memiliki teknologi yang mutakhir dalam dunia kedokteran. Tapi toh pulang juga mati. Jadi kesimpulannya, bukan alatnya, bukan sarananya, tetapi yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Kita yang adalah ciptaan hanya mampu untuk berbuat, bertindak, dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita. Selebihnya itu Tuhan punya bagian. Karena itu jangan kita merasa jika kita punya segala-galanya lalu kita mengabaikan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa wah, fisik saya ini masih kuat. Atau mungkin kita mengatakan, wah, duit saya masih banyak dalam rekening. Saya bisa berobat kemana-mana. Oh, tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Biarpun kita hanya di rumah, jika mujizat Tuhan terjadi, pasti kita akan sembuh. Tapi kita jangan berprinsip seperti orang yang memiliki iman instan. Ya, seperti Indomie, tinggal siram lalu dimakan. Iman Kristen itu adalah iman yang berproses. Iman Kristen itu adalah iman yang harus diuji dan teruji. Dan itu telah disaksikan oleh tokoh-tokoh orang beriman di dalam sepanjang Alkitab. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus fokus ke atas dan melihat semua apa yang ada, yang diciptakan Tuhan adalah sarana, alat yang disediakan oleh Tuhan. Bukan itu yang utama.
Karena itu, sebelum orang percaya pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, pergi membeli dan minum obat, kita dahului dengan berdoa dan diakhiri di dalam nama Yesus, dengan harapan bahwa upaya atau usaha yang kita lakukan itu akan mendapat respon di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus mengajar kita, menekankan kepada kita supaya kita jalani hidup ini dengan terus mengisinya dalam hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Tapi bukan sekedar berdoa, tapi harus diikuti dengan iman yang sungguh-sungguh. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan diikuti dengan iman yang sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Bukan sekedar berdoa. Bukan juga dengan sejumlah banyak kata-kata yang tinggi-tinggi, yang disusun secara rapi, itu doa yang akan mendapat respon dari Tuhan. Bukan, karena itu sudah dikritik oleh Tuhan Yesus sendiri terhadap cara berdoa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kelompok Farisi. Berdoa di mana-mana, di sudut-sudut jalan, supaya dilihat orang. Itu artinya doa yang horizontal. Maksudnya doa itu diperuntukkan kepada manusia supaya saya mendapat pujian. Bukan doa yang vertikal. Dan karena itu jangan kita berdoa horizontal seperti orang-orang Yahudi. Mungkin kita masih berdoa seperti itu. Karena itu kadang-kadang doa kita itu tidak mendapat respon. Jadi belajarlah berhubungan dengan Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan diikuti dengan iman yang sungguh-sungguh. Itu besar kuasanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita kembali merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sudahkah benar cara kita berdoa? Sudahkah benar cara kita berhubungan dengan Tuhan? Mungkin selama ini doa yang kita buat, doa yang kita lakukan adalah doa horizontal. Karena itu, belajarlah pada Yakobus. Berdoa dengan sungguh-sungguh secara vertikal yang diikuti dengan iman. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Seperti yang telah diumumkan bahwa jika tidak ada halangan, maka pada hari ini kita akan melakukan salah satu sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus. Dan karena itu mari kita bersama-sama mendengarkan titah baptisan kudus. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilakan berdiri.
Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah engkau yakin? Terima kasih. Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah saudara-saudara berjanji? Anak dan Roh Kudus. Amin. Asher Delano Patabang, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Nas persembahan terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur Tuhan dengan membawa persembahan kami ini. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami berdoa. Amin. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa jika tidak ada halangan, maka minggu pertama bulan Oktober kita akan melakukan layanan perjamuan kudus sedunia. Karena itu, saudara-saudara, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu terhisap kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenuh, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesama manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Kesemuanya ini bukan diharapkan agar menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih juga persekutuan yang Tuhan mungkinkan bagi kami, sehingga baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah pun di tempat yang lain, kami semua tetap dipersekutukan di dalam ikatan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang boleh beribadah pada hari yang Engkau kuduskan hari ini. Berkati kami semua dengan firman-Mu, agar dalam menjalani hidup kami sehari-hari, kami betul-betul hanya berjalan menurut kehendak Tuhan. Berkati kami semua dalam setiap langkah juang hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha-usaha kami, dalam berbagai aktivitas kami, baik yang kami lakukan di rumah masing-masing, di gereja-Mu, di dalam masyarakat, dan juga di tempat di mana kami berkarya dan berusaha. Berkenan Tuhan terus mengisi kami, memperlengkapi kami, baik dengan hikmat pun dengan segala kekuatan dan kemampuan untuk selalu berbuat, bekerja, dan melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Kami syukuri untuk semua kasih dan pemeliharaan Tuhan buat saudara-saudara kami, khususnya yang telah berulang tahun sepanjang sepekan yang akan kami hadapi. Tuhan, biarlah dengan pertambahan usia bagi mereka masing-masing, nama tercantum di dalam warta jemaat, mereka akan semakin kuat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersyukur juga bersama dengan keluarga, suami istri yang Tuhan sudah pelihara dalam mengarungi dan menjalani bahtera rumah tangga mereka dengan baik-baik saja, dengan aman-aman saja, bahkan mampu mempertahankan hubungan mereka sebagai suami istri sampai kakek nenek. Terima kasih juga kami bersyukur kepada-Mu untuk berkat-berkat melalui kenaikan pangkat, melalui berkat-berkat yang boleh kami dapatkan, boleh kami raih melalui usaha-usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah kami semua boleh menikmatinya dengan ungkapan syukur di hadirat Tuhan. Berkati kami semua dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik dalam posisi struktural kami di dalam jemaat-Mu sebagai majelis gereja, pendeta, penatua,
diaken atau syamaz, dan juga pengurus-pengurus OIG lainnya. Mampukan kami semua untuk terus memberi diri dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati bahwa kami ini adalah utusan-utusan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami, baik di kantor, dimanapun kami bekerja. Tuhan juga memberkati. Biarlah semuanya itu akan mendatangkan berkat dan kemuliaan. Baik bagi kami, terlebih-lebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam perjuangan mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang masih sedang mengikuti pendidikan mereka, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, tuntun mereka semua, pelihara mereka, jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang baik. Berikan sukses keberhasilan kepada mereka dalam perjuangan mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan mereka di masa-masa yang akan datang. Dan mampukan kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kami untuk terus memberi diri, mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak-anak kami. Khususnya bagi kedua pasang suami istri, keluarga yang telah menyerahkan anak-anak mereka pada hari ini untuk dibaptis dalam dan di hadapan jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan. Tuhan berkati, baik persiapan-persiapan untuk melakukan Hari Raya Gerejawi, khususnya persiapan tim kerja perayaan Natal yang sudah dibentuk. Biarlah Tuhan memberkati mereka untuk bekerja dengan baik. Demikian pun juga rencana anak-anak kami PPGT yang akan melakukan rapat anggota pada bulan Oktober. Tuhan, Engkau mempersiapkan semua pengurus dengan baik sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan apapun yang mereka telah kerjakan selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Tuhan juga persiapkan anak-anak kami, kader-kader, pemuda-pemudi untuk melanjutkan kepengurusan yang akan diserahkan oleh pengurus yang akan didemisioner. Bapa di sorga, berkati juga rencana sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan memutuskan dan menghasilkan sejumlah keputusan demi untuk pertumbuhan dan perkembangan Gereja Toraja secara menyeluruh. Pemerintah bangsa dan negara kami terus doakan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kearifan agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik demi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Rasa aman dan nyaman di bumi persada Nusantara yang Tuhan telah percayakan bagi kami, terus kami doakan. Kiranya Tuhan menghindarkan dan menjauhkan bangsa dan negara kami dari kekacauan. Karena kami percaya ketika bangsa dan negara ini kacau, maka hubungan kami dengan Tuhan pun juga akan ikut kacau. Karena itu ya Tuhan, kedamaian daripadamu tetap kami harapkan. Harmoniskan kami dengan seluruh anak-anak bangsa, sekalipun
berangkat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bapa di sorga, ini syafaat kami, doa dan permohonan kami. Tuhan berkenan mengabulkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan pergilah. Hiduplah dalam iman yang sungguh dan terus tekun di dalam doa sehingga kehidupanmu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diminta untuk kesabaran dan perhatiannya sebentar untuk penekanan warta jemaat Minggu 26 September 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patandungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Amos Patandungan dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Pelaksanaan sakramen baptisan kudus telah dilaksanakan pada hari ini Minggu 26 September 2021 tadi atas nama Gideon Tosari Tangdilian, anak dari Bapak Selo Darmayogi Candiwirya dan Ibu Ferdiana Tangdilian. Berikutnya, Asar Delano Patabang, anak dari Bapak Reynaldus Patabang dan Ibu Elsa Ampulembang. Segenap jemaat mengucapkan selamat atas baptisan kudus putra terkasih Bapak Ibu tadi.
Perjamuan Kudus, tadi sudah dibacakan aktanya oleh Bapak Amos. Rencana pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 bagi anggota jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam Perjamuan Kudus tersebut. Amplop PSB, pembangunan, dan PSP BWGT bulan Oktober 2021 sudah ada di kotak PSB. Silakan anggota jemaat mengambil menurut nama dan nomor masing-masing. Warta PPGT diinformasikan bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa kepengurusan PPGT Jemaat Keramat periode 2019-2021, maka akan dilaksanakan rapat anggota ke-11 PPGT Keramat pada tanggal 9 sampai 10 Oktober 2021. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara online, secara Zoom, dan on-site di Gedung Gereja Toraja Jemaat Keramat. Warta PWGT, ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 16. Petugas ibadah PWGT Sektor Semper Green Garden dan pelayan firman oleh Ibu Pendeta Yulia Tanggalayu. Untuk ibadah minggu. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Keramat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesuai keputusan rapat PMG Koordinasi Komisi dan Koordinator Sektor hari Rabu tanggal 1 September 2021, maka mulai hari Minggu tanggal 12 September lalu 2021, Gereja Jemaat Keramat sudah mulai bisa hadir ibadah di gereja dengan maksimal 40 orang. Namun demikian, tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Oleh karena itu, yang hadir akan dibatasi. Setiap sektor hanya diperbolehkan 10 orang. Untuk itu, bagi yang rindu dan ingin hadir di ibadah di gereja, agar mendaftarkan diri terlebih dahulu ke koordinator sektor paling lambat hari Jumat. Jemaat yang hadir harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Harus menunjukkan sertifikat vaksin. 2. Harus mengenakan double masker. 3. Harus fit dalam keadaan tidak sedang sakit. Bagi jemaat yang berumur 70 tahun ke atas dan di bawah 12 tahun, dihimbau untuk mengikuti live streaming dari rumah. Warta dari Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke TU gereja atau koordinator sektornya atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada setiap hari Rabu jam 19 akan dilayani sapaan, doa pengharapan, dan syukur untuk semua jemaat lewat Zoom. Mari kita bersama menghadiri hadirat Tuhan. Pemberkatan nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudari Puta Septiantapi dengan Saudara Riki Toha pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10.30 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa warga jemaat. Gladi bersih hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Waktu nanti kesepakatan dari yang bertugas karena belum dicantumkan. Dan untuk yang bertugas semuanya sudah ada di dalam warta jemaat agar menjadi perhatiannya. Berita sakit. Tadi sudah didoakan dalam doa syafaat. Semoga Tuhan memberikan penyembuhan yang sempurna dan diangkat semua sakit penyakitnya. Dan untuk anggota jemaat yang mengalami sukacita dalam pertambahan usia 1 minggu ke depan, tadi juga sudah dibacakan dalam doa syafaat oleh Bapak Pendeta,
Semoga mendapatkan berkat yang terbaik dalam menapaki usia yang baru. Demikian warta jemaat minggu ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja dan TU. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita tutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan dari NKB 150 ayat 1 dan 3, Di Seberang Sana. Selamat hari Minggu, silakan mengambil saat duduk.